Selamat datang kembali para pendengar. Hari ini, kita mau kupas tuntas sesuatu yang, ya ampun, kita pakai tiap hari, tapi mungkin nggak sadar logikanya gimana. Betul sekali. Argumen yang pakai kata-kata kunci kayak jika, dan, sama atau. Kedengarannya simple ya? Iya, kedengarannya spell ya. Tapi justru di situ sering ada jebakan logikanya. Sumber kita kali ini dari buku Logic Made Easy, karya Deborah J. Bennett. Kita fokus ke bab soal silogisme, ya rangkaian argumen pakai kata-kata itu. Oke, nah misi kita di sini ya, buat membongkar struktur logikanya, gimana sih cara kerjanya, dan yang paling penting nih, gimana caranya supaya Anda bisa ngenalin dan ya nggak kejeblos sama kesalahan mikir yang sering banget nyelip. Sering gak sadar malah ya. Betul, di obrolan, tulisan, bahkan pas kita mikir sendiri. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Struktur ini tuh fundamental banget. Di mana-mana ada. Obrolan warung kopi, soal tes, bahkan cara komputer bekerja itu dasarnya ya ini. Wah, sampai ke komputer ya. Iya. Dan yang menarik banget dari buku Bennett ini, dia nunjukin gimana bahasa kita sehari-hari yang kadang ambigu, itu malah jadi penghalang buat ngerti logika formalnya. Kaum Stoa dulu di Yunani, mereka udah mikirin ini loh. Oh ya? Iya, mereka ngembangin logika proposisional, jadi hubungan antar pernyataan utuh, nggak cuma fokus ke kategori kayak Aristoteles. Oke, menarik. Kita mulai dari yang paling dasar kalau gitu. Dan, ini kan biasanya jelas ya artinya dua-duanya. Kalau saya bilang, Phil sama Diana itu guru hebat, ya artinya Phil hebat, Diana juga hebat, gitu kan? Betul, secara umum dan atau konjungsi ini yang paling gampang dipahami lah ya. Bennett juga bilang gitu. Tapi ya tetap ada nuansanya sedikit. Nah, menurut logika yang dibahas Bennett, ini lebih pas dianggap jadi, satu proposisi tunggal. Oh, bukan dua. Bukan. Maknanya bukan Phil efisien dan Diana efisien secara kepisah gitu, tapi efisiensinya itu muncul karena mereka barengan sebagai tim, sebagai satu unit. Jadi dan di sini nggak misahin dua ide. Oke. Ngerti. Jadi dan bisa gabungin dua fakta atau jelasin satu sifat dari gabungan itu. Sip. Nah sekarang, atau. Waduh ini nih yang kayaknya sering bikin pusing, bener nggak? Anda benar banget. Atau disjungsi, ini emang lebih licin. Soalnya di bahasa kita sehari-hari itu bisa punya dua arti beda. Dua arti? Gimana tuh? Yang pertama itu artinya eksklusif. Maksudnya salah satu aja, tapi nggak mungkin dua-duanya. Bayangin aja kalau ditawarin pelayan, mau kopi atau teh Pak Bu. Biasanya kan kita milih satu ya. Iyalah, aneh kalau minta dua-duanya sekaligus. Nah, itu dia. Kaum Stoa dulu, kata Bennett, cenderung pakai atau yang eksklusif ini. Pilih satu. Satu aja. Terus yang kedua. Yang kedua itu makna inklusif. Artinya salah satu boleh, dua-duanya juga boleh. Contoh paling gampang, kopinya mau pakai krim atau gula? Oh iya, bisa minta dua-duanya. Krim iya, gula iya. Betul. Nah, logika formal modern itu biasanya pakai atau yang inklusif ini. Biar lebih jelas, kadang ditulis dan atau. Walah, ini dia nih biang keroknya. Satu kata atau, tapi bisa berarti pilih satu atau lebih. Pantesan bisa salah paham ya. Tepat sekali. Sulitnya ini, terutama yang atau eksklusif, itu kelihatan banget di studi klasik Peter Watson soal masalah talk yang disebut di buku. Orang disuruh ngerjain tugas logika pakai aturan atau eksklusif gitu. Punya warna X atau bentuk Y, tapi nggak dua-duanya. Ternyata banyak yang bingung. Bahasa kita nggak selalu nyiapin kita buat logika yang setegas itu. Iya juga ya. Menarik banget gimana satu kata bisa bercabang gitu artinya, secara logis. Dan ada satu lagi nih hubungan menarik yang dibahas Bennett antara jika maka sama atau. Ternyata pernyataan kayak jika hujan maka saya bawa payung itu secara logika sama persis artinya dengan entah lagi nggak hujan atau saya bawa payung. Loh, kok bisa gitu? Coba deh dipikirin. Dua kalimat itu cuma bakal salah dalam satu kondisi. Pas lagi hujan, jadi nggak hujan itu salah, dan saya nggak bawa payung. Saya bawa payung itu salah. Di semua kemungkinan lain, dua-duanya benar kan? Oh, iya ya. Kalau nggak hujan, kalimat kedua benar. Kalau hujan dan saya bawa payung, kalimat kedua juga benar.
Cuma salah kalau hujan dan nggak bawa payung. Sama kayak jika hujan, maka bawa payung. Wah, oke. Nah, ini jembatan yang pas buat masuk ke inti kita. Argumen jika maka. Tadi kan saya sebut kaum Stoa ngembangin ini. Ya, gimana tuh bentuknya? Beda sama Aristoteles ya? Betul. Kalau Aristoteles fokus ke hubungan antar kategori, semua S adalah P, kaum Stoa, kata Bennett, fokusnya ke gimana seluruh penyataan atau proposisi itu nyambung satu sama lain. Mereka bikin rumus bentuk argumen kondisional atau hipotetis yang valid. Oke, mari kita lihat bentuk yang validnya. Yang paling dasar apa nih? Yang paling dasar, paling gampang kita ngerti, itu namanya modus ponens. Pola mikirnya umum banget. Jika P benar, maka Q juga benar. Ternyata P memang benar. Kesimpulan logisnya, ya, Q pasti benar dong. Tepat. Kedengerannya simpel banget ya. Iya, kayak udah otomatis gitu di kepala. Ada contohnya. Bennett ngasih contoh jelas nih. Kalau Anda mau dapat SIM di New Jersey, Anda harus lulus tes tulis. Nah, Anda udah dapat SIM New Jersey. Kesimpulan yang pasti benar apa? Berarti Anda pasti udah lulus tes tulisnya. Ya, logis banget. Kita pakai pola ini terus kayaknya ya. Betul. Walaupun sepele, ini tulang punggungnya penalaran deduktif. Pola ini juga bisa buat kondisi yang lebih rumit. Misal, jika P dan Q benar, maka R dan S benar. Diketahui P dan Q benar. Kesimpulannya pasti R dan S benar. Contohnya gimana tuh kalau yang rumit gitu? Kayak janji orang tua aja. Kalau kamarmu udah bersih dan sampah udah dibuang, nanti kita nonton bioskop dan beli popcorn. Kalau dua syaratnya terpenuhi, ya dua akibatnya harus terjadi. Oke, paham. Jadi modus ponens itu intinya ngevalidasi bagian jika buat nyimpulin bagian maka. Nah, gimana kalau kita tahunya dari sisi negatif? Maksudnya, kalau bagian makanya itu nggak terjadi, nah, pertanyaan bagus. Itu kita masuk ke bentuk valid kedua yang penting juga. Namanya modus tollens. Strukturnya gini, jika P benar, maka Q benar. Ternyata diketahui Q itu nggak benar. Kesimpulan logisnya, maka P pasti nggak benar. Ini rasanya agak muter sedikit ya. Boleh contoh lagi? Bisa. Contoh dari buku Bennett. Kalau kereta ini tujuannya ke Hicksville, dia pasti berhenti di stasiun Jamaika. Ternyata, kereta ini nggak berhenti di stasiun Jamaika. Apa kesimpulan logisnya? Kalau gitu, ya kereta ini pasti bukan yang ke Hicksville. Oke, ngerti sih. Tapi emang rasanya nggak selangsung yang pertama tadi ya? Anda nggak sendirian kok ngerasa gitu. Bennett nyatet kalau modus tollens ini emang secara konsisten lebih susah dipahami dan dipakai orang dibanding modus ponens. Kenapa ya, kira-kira? Mungkin karena ada negasinya nggak, atau karena alur mikirnya kayak mundur gitu dari akibat Q balik ke penyebab P. Menariknya, dua pola ini, modus ponens dan modus tollens, itu juga ada loh di logika Buddhis kuno, disebutnya metode persetujuan dan metode perbedaan. Wah, sejauh itu ya. Jadi, modus ponens dan modus tollens ini dua cara yang benar secara logika buat mikir pakai jika maka. Tapi, nih saya curiga, justru di sini banyak yang kepleset. Nah, ayo kita masuk ke bagian yang penting banget. Kesalahan-kesalahan umum alias fallacy yang sering kejadian. Pas banget, ini krusial nih. Kesalahan pertama yang umum banget namanya mengafirmasi konsekuen, affirming the consequent. Polanya gini, jika P benar, maka Q benar. Diketahui Q benar. Nah, kesimpulan yang salah tapi sering ditarik, maka P pasti benar. Contohnya di kehidupan nyata gimana tuh? Bennett ngasih contoh bagus. Kalau ada rambu stop, maka Anda bakal berhenti. Anda memang berhenti. Apakah itu otomatis berarti pasti ada rambu stop? Ya belum tentu. Bisa aja saya berhenti karena lampu merah, atau ada orang nyebrang, atau mobil depan mogok. Banyak alasan lain kan? Persis. Nyimpulin pasti ada rambu stop cuma gara-gara Anda berhenti, itu kesalahan mengafirmasi konsekuen. Kita tahu Q benar, Anda berhenti, tapi nggak bisa mastiin P benar, ada rambu stop. Ini salah satu kesalahan logika kondisional yang paling sering dilakuin orang, kata Bennett. Oke, itu jebakan pertama. Nyimpulin sebab cuma dari akibatnya. Terus, jebakan gede lainnya apa? Kesalahan umum kedua itu kebalikannya. Menyangkal anteseden, denying the antecedent. Polanya, jika P benar, maka Q benar. Diketahui P nggak benar. Kesimpulan yang salah.
maka Q pasti nggak benar. Contohnya pakai rambu tadi lagi gimana? Masih pakai contoh yang sama. Kalau ada rambu stop, maka Anda akan berhenti. Ternyata nggak ada rambu stop. Apakah ini berarti Anda pasti nggak akan berhenti? Ya belum tentu juga. Siapa tahu saya tetap berhenti karena lihat ada kucing nyebrang atau mau beli bakso di pinggir jalan. Nggak ada rambu stop, nggak jamin saya nggak berhenti. Benar banget. Nyimpulin Anda pasti nggak berhenti cuma karena nggak ada rambu stop, itu kesalahan menyangkal anteseden. Kita tahu P nggak benar, nggak ada rambu stop, tapi nggak bisa mastiin Q nggak benar. Anda nggak berhenti. Jadi gampangnya, modus ponens MP sama modus tollens MT itu oke valid. Tapi mengafirmasi konsekuen AC sama menyangkal anteseden DA itu nggak valid, itu keliru. Ini menarik banget sih. Kenapa ya kita gampang banget jatuh ke dua kesalahan ini? Kayak alami aja gitu bikin kesimpulan salah itu. Apa otak kita emang nggak logis dari sananya? Nah ini nih inti penjelasan Bennett yang paling bagus menurut saya. Bukan karena otak kita cacat logikanya, tapi lebih karena kita tuh sering salah nangkep arti jika P maka Q dalam obrolan biasa. Salah nangkep gimana? Kita sering tanpa sadar nganggep artinya tuh jika P maka Q dan jika Q maka P. Kita nganggap hubungannya dua arah atau bikondisional istilahnya. Kita asumsi P sama Q itu selalu sepakat. Kalau ada P, pasti ada Q. Kalau nggak ada P, ya nggak ada Q. Oh, jadi kita asumsi bolak-balik padahal pernyataannya cuma ngejamin satu arah aja. Tepat. Ini yang disebut Bennett logika percakapan yang nyampur sama logika formal. Bahasa kita sehari-hari, apalagi kalau janji atau ancaman, sering banget ngasih kesan hubungan dua arah ini. Contohnya, contoh klasik dari buku. Orang tua bilang, kalau kamu habisin makan malammu, kamu boleh makan es krim. Si anak, dan mungkin orang tuanya juga, sering otomatis nganggep itu termasuk, kalau kamu nggak habisin makan malammu, kamu nggak akan dapat es krim. Padahal kan kalimat awalnya nggak bilang apa-apa soal kalau makanannya nggak habis. Jadi ini bukan soal kita bodoh logika, tapi soal kita terlalu pinter ngebaca maksud tersirat dalam obrolan biasa, terus kita pakai di tempat yang salah gitu ya. Itu cara lihat yang bagus banget. Buktinya banyak. Studi yang dikutip Bennett nunjukin kalau ambiguitas ini diilangin, misal dikasih tahu secara jelas kalau kesimpulan yang salah itu kayak DA atau AC, nggak dijamin benar, orang jadi jauh lebih benar jawab soal logika kondisional. Ini nunjukin masalahnya lebih ke interpretasi bahasa daripada kemampuan logis dasar kita. Kayak bedanya antara baca aturan main plek ketiplek sama baca niat di balik aturan itu. Dalam konteks sosial ya. Persis. Bennett bahkan bikin analogi keren sama struktur if, then, else di bahasa pemrograman kayak Fortran. Struktur ini kan maksa programmer buat nulis jelas. Apa yang terjadi kalau kondisi if benar, then, dan apa yang terjadi kalau if salah, else. Nggak ada ruang buat asumsi implisit. Jadi lebih tegas gitu ya. Iya, kejelasan paksa ini mirip cara peneliti ngurangin kesalahan logika di eksperimennya. Tadi Anda nyinggung diagram Venn buat logika kategori Aristoteles. Nah, ada cara serupa nggak buat nggambarin argumen jika maka ini biar lebih gampang dipahami dan nggak salah lagi? Ada banget. Diagram Venn juga bisa di sini. Buat ngegambarin premis dasar, jika P maka Q, kita gambar dua lingkaran tumpang tindih, 1P, 1Q. Kuncinya gini, kita arsir area di mana P ada tapi Q nggak ada. Jadi bagian P yang di luar Q, itu kita arsir. Arsiran itu artinya apa? Artinya area itu kosong, nggak mungkin terjadi. Kombinasi P tapi bukan Q itu mustahil menurut premis jika P maka Q. Mirip kayak kita gambar semua S adalah P dengan ngarsir S yang di luar P. Oke, itu diagram buat premisnya. Terus gimana cara dia nunjukin argumen yang valid kayak modus ponens? Jika P maka Q dan P benar. Kita mulai dari diagram tadi ya, area P tanpa Q diarsir. Terus kita tambahin info dari premis kedua, P benar. Caranya kita kasih tanda bintang gitu deh, di area P yang nggak diarsir. Nah, karena satu-satunya bagian P yang nggak diarsir itu adanya di dalam lingkaran Q, diagram ini secara visual maksa bintangnya jatuh di dalam Q. Oh, jadi kelihatan jelas kalau Q pasti benar ya? Iya, kelihatan banget. Mantap. Nah sekarang, gimana diagram nunjukin argumen yang nggak valid? Misalnya menyangkal antecedent tadi. Jika P maka Q, P tidak benar. Kesimpulan salahnya kan, maka Q tidak benar. Gimana diagram bantahnya? Oke, kita mulai lagi dari diagram dasar jika P maka Q.
area P tanpa Q diarsir. Premis keduanya, P tidak benar. Artinya, kita harus taruh bintang di mana aja di luar lingkaran P. Nah, pertanyaannya, di mana aja bintang itu bisa mendarat di luar P? Di mana aja tuh? Ada dua kemungkinan area. Bintangnya bisa jatuh di area Q tapi bukan P, atau bisa juga jatuh di area bukan P dan bukan Q. Karena diagram nunjukin bintangnya bisa ada di dalam Q atau di luar Q, kita nggak bisa nyimpulin pasti kalau Q tidak benar. Diagramnya nunjukin ketidakpastian ini. Jelaskan kenapa kesimpulan itu nggak valid? Wah, iya. Visualisasi ini beneran ngebantu banget bikin jelas kenapa satu alur pikir itu sah, yang lain cacat. Jadi nih, setelah kita ngobrol panjang lebar, apa sih intinya yang perlu Anda, para pendengar, bawa pulang? Poin utamanya sih, penalaran jika maka, bareng sama dan atau, itu alat mikir dasar yang Anda pakai terus-menerus. Mau di kerjaan, pas ambil keputusan finansial, soal kesehatan, bahkan pas nyerna argumen politik atau iklan, ada terus. Maka bisa ngenalin pola yang valid kayak modus ponens, modus tollens, dan ini yang mungkin lebih penting lagi, waspada sama jebakan kesalahan umum, mengafirmasi konsekuen, menyangkal anteseden. Itu jadi skill mikir kritis yang penting banget, biar nggak gampang disesatin atau salah ambil keputusan. Dan selalu ingat akar masalahnya. Kita cenderung pakai logika obrolan sama semua asumsi dan implikasinya ke struktur logika formal jika maka. Waspada jebakan interpretasi bolak-balik tadi. Kalau ragu, coba deh visualisasiin pakai diagram kayak yang kita bahas. Itu bisa banget bantu jernihin hubungan antar pernyataannya. Nah, sebagai penutup nih, ada pemikiran buat Anda renungkan. Bennett nyebutin di bukunya kalau perdebatan soal hakikat sejati pernyataan kondisional jika maka ini, dulu tuh di kalangan filsuf Stoa Yunani kuno, saking ramenya, sampai ada pepatah Bilal, bahkan burung gagah di atap pun ikut kuar-kuar debat soal sifat kondisional. Hahaha, iya, ini nunjukin betapa mendasarnya konsep ini, tapi sekaligus betapa rumit dan licinnya, bahkan buat pemikir hebat sekalipun. Maka, pertanyaan refleksi buat Anda. Nanti kalau Anda dengar atau pakai kalimat jika, maka, apalagi kalau hubungannya bukan cuma logika murni, tapi nyangkut sebab akibat, jika saya begadang, besok ngantuk. Kebiasaan, jika Senin, jalanan macet. Atau janji, jika target tercapai, dapat bonus. Coba deh perhatiin, asumsi tersembunyi apa yang Anda buat soal hubungan itu. Apakah Anda otomatis nganggep itu berlaku dua arah? Nah, nyadarin asumsi ini aja udah langkah pertama buat mikir lebih akurat. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.